warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Oktavia Gusti Pratiwi dari kelas 10 TJKT 1 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Oke, pada video kali ini kita sudah masuki bab ke-10 ya teman-teman, yaitu command line tips dan tricks. Nah, di sini kita masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Oke, pada bab 10 ini ada 4 pembahasan, yaitu diantaranya yang pertama menggabungkan beberapa komen di dalam satu line ya teman-teman. Kita akan mencoba menggabungkan beberapa komen dalam satu line. Kemudian yang kedua tab completion, yang ketiga history, yang keempat comment shortcut. Oke, kita langsung lanjut saja pada pembahasan yang pertama, yaitu kita akan merunning beberapa komen di dalam satu line ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba mengecek file apa dan direktori apa yang terdapat pada direktori saya yang sekarang dengan perintah ls. Nah, di sini terdapat direktori dir A dan direktori dir B. Nah, saya ingin mengecek file apa saja yang berada di dalam direktori dir A dan dir B. Nah, di sini kita harus masukkan perintah ls dir A. Nah, di sini ada dua file ya teman-teman, yaitu atxt dan dirano. Kemudian di sini ada satu direktori yaitu dir G. Oke, di sini saya akan cek pada direktori dir B. Nah, di sini terdapat satu direktori yaitu dir H ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menggabungkan dua komen ini secara di dalam satu line ya teman-teman. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita tinggal ketik ls kemudian dir A, ls spasi dir A lalu spasi titik koma kemudian spasi ls dir B. Oke, kita enter. Nah, di sini di dalam dir A yang atas ini terdapat dua file kemudian satu direktori ya teman-teman, ini dir G. Nah, di dalam dir B terdapat satu direktori yaitu dir H. Oke, di sini saya untuk lebih detailnya ini kita gunakan perintah ls -r R besar atau R kapital ya teman-teman, kemudian spasi dir A. Saya akan mengecek detail file yang berada di dalam dir A, direktori A ya teman-teman. Nah, di sini di dalam dir A terdapat dua file yaitu atxt kemudian dirano, terdapat juga satu direktori. Nah, kemudian di dalam direktori G ini di dalam direktori A terdapat direktori G. Nah, di dalam direktori G terdapat direktori C ya teman-teman. Oke, di sini di dalam direktori C tidak ada file di dalamnya ya teman-teman, atau tidak ada direktori apapun di dalamnya. Nah, di dalam direktori C ini dia masih kosong. Nah, di sini saya juga akan mencoba melihat detail di dalam direktori B sama menggunakan min R besar kemudian spasi dir B, enter. Nah, di dalam direktori B ini terdapat direktori dir H ya teman-teman. Nah, dir H ini terdapat dua file, yaitu di dalam direktori H ini terdapat dua file, yaitu a.txt dan b.txt ya teman-teman. Oke, di sini saya coba full screen terlebih dulu. Oke, di sini kita akan menggabungkan dua komen ini di dalam satu line, yaitu dengan cara ls min R besar dir A titik koma ls teman-teman min R besar dir B, kemudian kita enter. Nah, di sini terdapat detailnya ya teman-teman, detail dir A dan detail dir B. Nah, di sini di dalam dir A terdapat dua file kemudian selanjutnya di dalam dir A terdapat satu direktori. Nah, di dalam direktori G terdapat direktori C,
Kemudian di dalam directory C tidak ada directory apapun ya teman-teman, atau file apapun. Nah di sini di dalam directory B ini teman-teman terdapat dirha. Nah di dalam dirha ini terdapat 2 file ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk menggabungkan komen dalam satu line. Nah di sini juga ada komen penting ya teman-teman, yang teman-teman harus ingat. Di sini ada komen clear. Oke, kita enter. Nah, di sini clear itu untuk menghapus tampilan Linux kita yang baru saja kita konfigurasi itu ya, teman-teman. Jadi agar lebih enak untuk dilihat ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba clear. Nah, oke, di sini dia akan hilang ya, teman-teman, tampilan konfigurasinya. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasan ke-1. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tab completion. Apa sih tab completion ini? Jadi tab completion ini kita akan memasukkan komen tetapi tidak secara full ya teman-teman. Jadi kita akan masukkan sedikit komen. Jadi kita akan menggunakan atau kita akan mengeklik tab ya teman-teman untuk fullnya. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke Linux kita. Di sini saya sudah masuk pada Linux saya. Nah, di sini saya akan coba ls. Nah, di sini ada banyak directory ya, teman-teman. Nah, contohnya saya di sini akan masuk ke dalam directory documents. Nah, di sini saya tinggal masukkan cd, kemudian ketik d o c, kemudian klik tab ya, teman-teman. Nah, jadi di sini dia akan terisi sendirinya menggunakan tab ini ya, teman-teman. Nah, itu namanya tab completion. Oke, di sini saya akan contohkan lagi. Saya akan masuk pada directory templates ya, teman-teman, dengan perintah cd kemudian spasi lalu tab. Oke, di sini dia terisi templates, kemudian saya enter. Nah, di sini saya berada di directory templates ya, teman-teman. Saya akan keluar. Oke, di sini saya akan mencoba masuk pada directory desktop ini. Caranya yaitu dengan cd kemudian d. Nah, di sini saya tab ya, teman-teman. Nah, di sini dia tidak bisa ya, teman-teman, karena D ini ada beberapa kemungkinan, yaitu diantaranya desktop, dir A, dir B, dokumen, dan download. Nah, di sini kita harus masukkan detailnya ya, teman-teman. Jadi kita harus masukkan DES, kemudian tab. Nah, di sini dia terisi dengan sendirinya. Oke, di sini saya tidak akan masuk ke dalam directory desktop, saya akan masuk ke dalam directory download ya, teman-teman. Nah, di sini caranya yaitu kita masukkan perintah cd kemudian do. Nah, di sini saya akan tab. Itu pasti tidak akan bisa ya, teman-teman, karena do ini ada 2 kemungkinan, yaitu diantaranya downloads dan dokumen ya, teman-teman. Jadi kita masukkan secara detailnya, yaitu downloads atau dengan dow tab. Nah, di sini dia akan terisi dengan sendirinya ya, teman-teman. Oke, kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk pada directory downloads. Jadi tab completion ini dia tidak perlu masukkan komen secara detailnya ya, teman-teman. Jadi kita menggunakan tab ya, teman-teman. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasan kedua. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu history. Apa sih history itu? Jadi ketika kita melakukan atau masukkan perintah komen dalam Linux kita, komen history ini dia akan menampilkan history konfigurasi yang kita pakai sebelumnya ya, teman-teman. Oke, kita masuk saja pada Linux kita. Oke teman-teman, di sini saya akan coba menggunakan komen history. Kita ketik saja history. Oke, di sini ada banyak history atau history komen-komen yang sebelumnya sudah saya gunakan ya, teman-teman. Nah, di sini ada perintah tanda seru seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ini tanda seru ini digunakan untuk apa sih? Jadi tanda seru ini kita gunakan untuk masuk ke
history kita tanpa masukkan namanya. Jadi kita masukkan nomornya saja ya teman-teman. Contohnya saya ingin masuk ke CD download ini nomor 115, kita tinggal masukkan tanda seru, kemudian kita masukkan nomor 115, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah berada pada downloads ya teman-teman. Nah, directory downloads. Kemudian di sini saya akan kembali saja. Kemudian di sini ada perintah tanda seru seperti ini 2 ya teman-teman. Nah, di sini itu digunakan untuk apa? Nah, ini itu digunakan untuk kembali pada histori sebelumnya teman-teman. Oke, di sini saya akan contohkan. Saya masuk pada download terlebih dahulu. Oke, saya akan clear. Oke, di sini saya akan coba tanda seru 2 ya teman-teman. Saya enter. Nah, di sini dia akan hilang. Mengapa hilang? Karena sebelum sesudah saya sebelum masuk ke download itu saya meng-clear ya teman-teman, atau sebelum saya masukkan perintah tanda seru 2 ini, saya meng-clear atau saya masukkan perintah clear ya teman-teman. Kita bisa lihat pada history. Oke, di sini ya teman-teman, sebelum saya masukkan perintah tanda seru 2 itu, sebelumnya saya masukkan perintah clear ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada perintah yaitu teman-teman, saya kembali ke home directory saya terlebih dahulu. Oke, di sini saya masukkan perintah seru, tanda seru, kemudian saya masukkan huruf C, kemudian saya enter. Jadi teman-teman, nah saya ini masukkan seru kemudian C ya teman-teman. Nah, di sini CD karena saya ini sebelumnya ini saya masukkan perintah CD spasi titik-titik gitu. Jadi dia akan masuk ke home directory saya teman-teman, atau home saya. Oke teman-teman, jadi untuk CD ini jadi dia masuk ke home ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasan ketiga. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah teman-teman, di sini kita lanjut ke pembahasan yang keempat yaitu command shortcut. Oke, kita langsung ke Linux kita saja. Teman-teman, di sini kita akan belajar perintah shortcut atau perintah singkat ya teman-teman. Oke, di sini ada command ctrl plus A, kemudian ctrl plus E. Oke, apa bedanya sih ctrl plus A sama ctrl plus E? Jadi ctrl plus A ini kita gunakan untuk kembali ke awal teks ya teman-teman. Jadi ke awal teks. Nah, sedangkan ctrl plus E ini digunakan untuk ke awal teks, atau kita akan melanjutkan untuk mengetik ya teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi di sini saya akan contohkan ketik download ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke directory download itu kan biasanya kita menggunakan perintah ls terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya lupa. Jadi di sini untuk kembali ke awal atau ke sebelum download itu bisa gunakan tanda panah ke kiri, itu bisa tapi lama. Jadi kita gunakan shortcut yaitu ctrl plus A ya teman-teman. Kita coba. Oke, di sini dia akan ke awal teks ya teman-teman sebelum downloads. Nah, di sini kita tinggal ketik ls. Nah, bagaimana jika sebaliknya ctrl plus E itu digunakan untuk ke awal, untuk melanjutkan untuk mengetik teks ya teman-teman. Jadi ctrl plus E. Nah, di sini dia akan berpindah ke setelah teks ya teman-teman. Oke, di sini ada juga selain ctrl plus A dan E yaitu ctrl plus W. Apa sih fungsi ctrl plus W ini? Fungsi shortcut ctrl plus W. Jadi fungsi shortcut ctrl plus W ini kita gunakan untuk menghapus teks sebelum kita masukkan shortcut ya teman-teman, shortcut ctrl W. Nah, jadi kita contohkan ini.
ls download. Oke, di sini saya akan coba ctrlw. Nah, di sini kata sebelum kita mengetikkan ctrlw dia akan terhapus ya teman-teman. Nah, di sini saya contohkan lagi ctrlw. Sorry teman-teman. Oke, di sini dia akan hilang juga ya teman-teman. Nah, di sini saya juga selain ctrlw ada juga shortcut command, yaitu ctrl plus R ya teman-teman. Gunanya apa? Untuk ctrl plus R. Jadi ctrl plus R ini digunakan untuk mencari ya teman-teman, untuk mencari teman-teman ingin masuk ke mana nih. Jadi kita bisa contohkan nih ctrl R. Nah, di sini dia masuk ke pencarian ya teman-teman. Di sini terserah teman-teman ingin ketikkan apa, ingin masuk ke mana. Jadi saya ingin masuk ke CD. Teman-teman, di sini saya akan ulang ya, ctrl plus R. Oke, CD. Kemudian saya akan enter. Oke, di sini saya masuk pada home ya teman-teman. Oke, karena saya tadi mencari CD spasi titik-titik dimana saya ingin masuk ke dalam home. Oke teman-teman, di sini selain ctrl plus R itu ada juga ctrl plus L teman-teman, dimana ctrl plus L ini merupakan sama ya teman dengan clear, dimana fungsinya ini untuk menghapus tampilan konfigurasi yang kita lakukan. Jadi kita bisa gunakan ctrl L untuk shortcutnya, bisa juga kita ketik clear ya teman-teman. Jadi saya akan coba ctrl L. Nah, di sini dia akan terhapus ya teman-teman. Saya coba lagi ctrl L. Ini tampilannya dia akan bersih ya teman-teman, sehingga dia lebih mudah atau lebih enak untuk dilihat ya teman-teman. Jadi oke, untuk bab 10 kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.